Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu diberi kesehatan. Meskipun dalam pandemi corona seperti ini kita masih bisa ngaji, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ngaji pada hari ini tentang masalah sholawat. Mungkin pertama kali ini kita akan ngaji tentang apa itu sholawat dan betapa pentingnya sholawat. Sholawat adalah mendoakan, ya. Sholawat kepada Nabi ini artinya kita itu mendoakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi apapun, baik sholawat yang sudah masyhur dari para ulama ataupun bahkan mungkin kita membuat sholawat asalkan ada maddah as-sholahnya. Insya Allah itu juga termasuk sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sholawat dari Allah itu artinya Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sholawat dari para malaikat, yaitu sholawat dari malaikat itu artinya malaikat itu memintakan ampun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian minimal sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan wa akmalus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih, sebagaimana di dalam tasyahud akhir ketika kita sholat. Jadi sudah setiap hari kita baca, bahkan minimal 5 kali dalam satu hari satu malam itu kita sudah membaca sholawat yang paling sempurna. Hal ini disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani di dalam kitabnya Afdhalus Sholawat atau Sa'adatud Daraini. Kemudian tentang masalah pentingnya sholawat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang membaca sholawat, artinya mendoakan rahmat, ya, mendoakan rahmat, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut 10 kali. Jadi berlipat 10 kali. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan, man sholla alayya marrotan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrotin wa man sholla alayya asyara marrotin sallallahu alaihi mi'ata marrah wa man sholla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa marrah wa man sholla alayya alfa marrah harramallahu jasadahu 'alan nar wa sabbithu bil qawli tsabit. Artinya barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Barang siapa yang mendoakan kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya atau bersolawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca solawat 100 kali atau mendoakan solawat 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 1000 kali. Dan barang siapa yang mendoakan, membaca solawat kepada Nabi 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut ke dalam api neraka, ya. Ini adalah merupakan dalil bahwasanya kita itu sangat dianjurkan untuk membaca sholawat dengan harapan
kita ini termasuk orang yang dekat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita akan mendapatkan syafaatnya. Karena juga ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah faman fa'ala dzalika kutiba lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang mati syahid, orang yang akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Hal ini juga Imam Syafi'i, imam madhab salah satu yang banyak diikuti oleh orang-orang Indonesia, yaitu beliau menyatakan bahwasanya memperbanyak membaca sholawat ini beliau setiap waktu, akan tetapi beliau lebih senang memperbanyak sholawat itu pada hari Jumat. Kemudian salah satu ulama lagi yaitu Ibnu Hajar dauhakan barang siapa ketika hari Jumat ini lebih baik membaca sholawat dibandingkan membaca Al-Quran, kecuali suratul kahfi, kecuali suratul kahfi, karena memang surat kahfi ini ada dalil khusus ketika dibaca hari Jumat. Itulah mungkin pada pertemuan pertama tentang masalah sholawat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan mungkin bisa kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu diberi kesehatan. Meskipun dalam pandemi corona seperti ini kita masih bisa ngaji, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ngaji pada hari ini tentang masalah sholawat. Mungkin pertama kali ini kita akan ngaji tentang apa itu sholawat dan betapa pentingnya sholawat. Sholawat adalah mendoakan, sholawat kepada Nabi ini artinya kita itu mendoakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi apapun, baik sholawat yang sudah masyhur dari para ulama, ataupun bahkan mungkin kita membuat sholawat asalkan ada maddah as-sholahnya, insya Allah itu juga termasuk sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawat dari Allah itu artinya Allah memberikan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawat dari para malaikat, yaitu sholawat dari malaikat itu artinya malaikat itu memintakan ampun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian minimal sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan wa akmalus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih, sebagaimana di dalam tasyahud akhir ketika kita sholat. Jadi sudah setiap hari kita baca, bahkan minimal 5 kali dalam satu hari satu malam itu kita sudah membaca sholawat yang paling sempurna. Hal ini disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani di dalam kitabnya Afdhalus Sholawat atau Sa'adatud Daraini. Kemudian tentang masalah pentingnya sholawat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi bi asyara. Barang siapa yang membaca sholawat, artinya mendoakan rahmat, ya, mendoakan rahmat, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang tersebut 10 kali. Jadi berlipat 10 kali. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan, man sholla alayya marrotan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrotin, wa man sholla alayya asyara marrotin sallallahu alaihi mi'ata marrah, wa man sholla alayya mi'ata marrah sallallahu alaihi alfa marrah, wa man sholla alayya alfa marrah harramallahu jasadahu ala nar wa sabbithu bil qawli tsabit, ya. Artinya barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Barang siapa yang mendoakan kepadaku 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya atau bersolawat kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 100 kali atau mendoakan sholawat 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmatnya 1000 kali. Dan barang siapa yang mendoakan, membaca sholawat kepada Nabi 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasadnya orang tersebut ke dalam api neraka, ya. Ini adalah merupakan dalil bahwasanya kita itu sangat dianjurkan untuk membaca sholawat dengan harapan kita ini termasuk orang yang dekat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kita akan mendapatkan syafaatnya. Karena juga ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, faman fa'ala dzalika kutiba lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang yang mati syahid, orang yang akan mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Hal ini juga Imam Syafi'i, imam madhab salah satu yang banyak diikuti oleh orang-orang Indonesia, yaitu beliau menyatakan bahwasanya memperbanyak membaca sholawat ini beliau setiap waktu, akan tetapi beliau lebih senang memperbanyak sholawat itu pada hari Jumat. Kemudian salah satu ulama lagi yaitu Ibnu Hajar, ya, dauhakan barang siapa ketika hari Jumat ini lebih baik membaca sholawat dibandingkan membaca Al-Quran, kecuali suratul kahfi, ya, kecuali suratul kahfi, karena memang surat kahfi ini ada dalil khusus ketika dibaca hari Jumat. Itulah mungkin pada pertemuan pertama tentang masalah sholawat. Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan mungkin bisa kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.